ia yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh. Di setiap 7 zaman gereja selalu dikatakan demikian. Dari zaman Efesus sampai Laodikia. Dan saya bacakan apa yang dibilang Brother Branham di sini di zaman Efesus. Berapa banyak yang akan menaruh perhatian kepada suara itu? Karena jutaan orang akan mendengar kata-kata ini atau membaca nas tersebut. Ia yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh. Berapa juta manusia yang sudah mendengar nas ini dibacakan dan yang membaca nas ini. Tetapi berapa banyak yang menaruh perhatian? Kita tidak tahu. Tetapi dia yang mau menyedengkan telinganya dan yang ingin tahu perkataan-perkataan kebenaran akan menemukan, akan mendapati roh Allah membuat diri orang tersebut bisa melihat dengan jelas. Enlightening, membuat segala sesuatunya menjadi jelas. Jika telinga Anda terbuka kepada firman, maka roh Allah akan membuat firman itu menjadi nyata bagi dirimu. Amen. Jika Anda mau membuka telinga kepada firman. Nah itu adalah sebuah pekerjaan roh. Saya bisa mengajar Anda akan kebenaran, tetapi jika Anda tidak membuka telinga Anda untuk mendengarnya dan membuka hati Anda untuk menerimanya, Anda tidak akan memperoleh pewahyuan. Amin. Anda bisa datang beribadah seperti ini, tapi jika hatimu tidak mau dibuka, telingamu tidak mau dibuka, sampai kapanpun Anda tidak akan beroleh pewahyuan. Dan Yesus katakan, di atas batu karang pewahyuan inilah aku akan mendirikan gerejaku. Dan hanya ada satu gereja. Amin. Hanya ada satu gereja dan memiliki satu kepala, yang adalah Kristus sendiri. Hanya satu suami dan satu istri. Dan suami dari istri spiritual tidak lain adalah firman yang tersingkap. Dan kita berada di zamannya firman harus dibuka, meterai-meterai harus dilepaskan, dan semua hal yang tersembunyi dulunya harus disingkapkan. Dan kita berada di zamannya anak manusia sudah tersingkap, sehingga Nabi mengajarkan kepada kita, siapakah Melkisedek ini? Amin. Siapakah Melkisedek ini? Terpujilah nama Tuhan. Dan di khotbah siapakah Melkisedek ini tahun 1965, saya baca di paragraf 87, berbicara tentang Raja Wali. Kakek dan neneknya adalah Raja Wali. Ingat, kita bicara tentang garis keturunan, kita bicara tentang teofani, kita bicara tentang meterai Allah. Kakek dan neneknya adalah Raja Wali. Dia adalah seekor Raja Wali, sepenuhnya Raja Wali. Raja Wali tidak bercampur dengan yang lain-lain. Dia bukanlah seekor burung yang persilangan atau hibrid. Dia adalah seekor Raja Wali. Amin. Paragraf 88. Sesudah Anda mengenali firman Allah, dan itu adalah makanan Raja Wali, maka Anda meninggalkan semua yang lain. Amin. Terpuji nama Tuhan. Anda tidak akan menginginkan makanan yang lain selain makanan Raja Wali. Ingat, kenapa Raja Wali tidak bisa memakan yang lain? Karena Raja Wali bukan persilangan. Raja Wali bukan hibrid. Raja Wali adalah asli Raja Wali, kakek neneknya Raja Wali, his grandpa and grandma. Jadi kalau kakek neneknya Raja Wali, maka papa dan mamanya pun Raja Wali. Maka Anda wajib terlahir sebagai Raja Wali, dan Anda tidak akan mau menerima dan mau memakan makanan yang bukan makanan Raja Wali. Renungkan hal itu. Amen. Jadi kalau Raja Wali sudah mengenali makanan Raja Wali, dia akan tinggalkan semuanya. Yang lain tidak akan laku itu. Semua makanan sampah yang dulu dia makan, masih ingat? Ketika anak Raja Wali berada di pekarangan ayam, dia makan apa yang dimakan oleh ayam-ayam yang lain,
tapi sebenarnya jauh dalam hatinya dia selalu bertanya-tanya, dan dia sebenarnya tidak mau memakannya. Tapi karena perut lapar, terpaksa dimakan. Renungkan semuanya itu. Dan dengan demikian dia menjadi objek atau menjadi seekor burung yang kategori hilang. Maka anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan ketika dia mendengar suara firman keluar dari mulut mamanya, induknya, amen, haleluya, dia terbang tinggi, dia tinggalkan pekarangan ayam, dia tinggalkan semua makanan, napakah makanan yang selama ini hanya cukup untuk bertahan hidup. Sekarang dia makan makanan yang asli. Dan tak ada keinginan sedikit pun dari seekor Raja Wali yang ini untuk kembali makan sampah.